2022 masih pakai hard disk, yuk ganti SSD. Halo guys, welcome back to Pak Zuru. Ya, di video kali ini tuh gue bakal kayak ngasih pengalaman gue gitu setelah gue ganti dari hard disk ke SSD dan apa sih yang gue rasain. Nah, mungkin kita bakal bahas dulu apa itu SSD. Ya, SSD itu adalah hampir sama kayak penyimpanan hard disk kita sebagai penyimpanan hard disk ataupun sebagai penyimpanan ya. Dan tapi itu kecepatan baca dan kecepatan buat tulisnya itu lebih cepat gitu dibandingin kita ngegunain yang namanya itu adalah hard disk. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kalian udah tahu kan spesifikasi laptop yang gua gunain itu adalah dari Acer Aspire 3 dan itu adalah Ryzen 3 3200U dengan Vega 3 dan masih ada satu slot di dalamnya itu gua bisa masukin yang namanya itu adalah SSD. Nah, kebetulan di sini gua pakai yaitu SSD dari MediaForce. Nah, ini tuh untuk seri yang gua gunain itu adalah SSD M.2 SATA. Nah, jadinya gua harus nyesuaiin dengan spesifikasi yang laptop gua punyain gitu. Di dalamnya masih ada slot kah buat SSD ataupun tidak, dan itu kalau misalnya kalian nggak punya slot SSD kalian bisa ganti ke SATA yang biasa. Nah, itu tuh biasanya buat ngegantiin harddisk kalian dan ganti ke SSD. Lalu kenapa mending SSD daripada harddisk? Ya mungkin karena kecepatan bacanya ya. Kalian kalau misalnya menyalakan komputer kalian itu lama, itu sebetulnya karena kalian masih menggunakan harddisk. Emang gue ngerasain cepet banget bootingnya dan gue ngerasain itu jadi kalau misalnya gue harus terburu-buru karena gue udah telat masuk kelas itu jadi bisa lebih cepet gitu. Kalau misalnya kalian tanya gitu gimana rasanya gue menggunakan SSD ketika gue memainkan sebuah game gitu, itu loadingnya itu jadi lebih cepat. Tentunya rendering teksturnya juga lebih cepat gitu karena dari read ataupun write dari SSD itu lebih cepat gitu ya kan. Emang 5 kali lebih cepat daripada harddisk yang gue pakai. Kalau misalnya kalian tahu itu harddisk biasanya mentok di kisaran 100 buat bacanya itu adalah 100 MB per second, sedangkan kalau harddisk yang kalau SSD yang gue pakai itu adalah kisaran 500 MB per second gitu. Nah, itu udah 5 kali lebih cepet. Jadi ketika kalian misalnya main game, loading screen-nya lama itu bakal lebih cepet lah. Nah, contohnya gini, gue mainin yang namanya itu adalah Valorant. Ketika gue loading screen emang dulu itu lama banget, temen-temen gue udah pada masuk ke Mobile Agent ataupun apa, gue masih ada di yang namanya itu adalah loading screen. Gue gak tahu kenapa, emang karena itu adalah pertama dari spesifikasi laptop gue yang kentang. Walaupun teman-teman gue emang udah masih pakai harddisk, tapi mereka lebih cepat karena spesifikasi yang masih mumpuni untuk game Valorant. Sedangkan gue itu ya gitulah, spek masih di low to mid, ya mending ganti ke SSD gitu buat nambahin performa. Bukan nambahin FPS, tapi setidaknya mengoptimalkan FPS yang kalian bakal dapetin gitu. Ya sekiranya buat ngindarin yang namanya drop FPS. Nah, makanya gue ganti waktu pas ketika pakai SSD ya loading screen Valorant gue jadinya lebih cepet gitu. Nah, sekarang adalah game yang kedua yang gue pakai itu adalah Genshin Impact. Nah, di Genshin Impact ini itu render teksturnya itu jadi lebih cepet, dan gue kalau misalnya pindah nih dari tempat satu ke tempat yang kedua itu jadi lebih cepet gitu. Karena apa ya, ketika gue teleport itu loadingnya nggak butuh waktu lama gitu, jadinya lebih cepet gitu. Sedangkan kalau waktu gue masih gunain harddisk itu yang namanya lama dan gue harus nunggu, belum dengerin suara kipas yang kenceng banget gitu ya kan karena main Genshin Impact. Dan loading apa ya, dan resolution scale-nya itu gue masih pakai yang namanya itu 0,8 ya, 0,8 masih lama itu. Dan waktu pas gue ngerasain pakai SSD itu gue rasa itu jadi lebih cepet, dan ketika gue pindah tempat jadi lebih cepet, dan akhirnya gue bisa naikin yang namanya itu adalah resolution scale-nya ke 1.0. Dan yang gue rasain ya jadi sedikit lebih enak dan lebih smooth gitu, jarang drop FPS juga. Dan ya mending kalian ganti harddisk kalian ke SSD gitu ya kan. Buat kalian yang misalnya nggak ada nih slot SSD di dalam, tenang aja, masih ada yang namanya itu adalah SSD SATA yang kotak. Iya, bentukannya itu kotak gitu ya kan. Itu tapi kalian harus ngorbanin yang namanya itu adalah harddisk kalian. Tentunya itu sedikit lebih worth it ya dibandingin kalian harus menunggu lama gitu, dan performa dari laptop kalian itu ataupun PC kalian itu lemot gitu ya kan. Ya, jadi kesimpulannya adalah tahun 2022 mending kalian udah ganti aja ke SSD ya, jangan nunggu nunda apalagi gitu ya kan. Kalian nabung gitu ya kan untuk SSD yang kayak gini tuh gua dapet di kisaran di 400.000 ya. Emang bukan NVMe tapi ya sedikit membantu lah ketika gua buat
proses rendering ataupun baca dari laptop gue itu biar nggak nge-lag juga gitu ya kan. So guys, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Pak Zuru ini, and see you di next video. Bye bye.